Koperasi Desa Merah Putih. Senjata rahasia Prabowo untuk mengguncang ekonomi desa. Jakarta, pemerintahan Prabowo. Subianto tidak main-main dalam membangun ekonomi rakyat dengan meluncurkan 80.000 koperasi. Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih, desa-desa di Indonesia siap bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru. Tak tanggung-tanggung, proyek ambisius ini diyakini mampu menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja serta membasmi kemiskinan ekstrem di pedesaan. Koperasi rasa korporasi. Berbeda dari koperasi biasa, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai koperasi rasa korporasi dengan sistem manajemen modern. Setiap koperasi akan memiliki unit usaha toko sembako, apotek desa, layanan simpan pinjam, cold storage, hingga logistik. Bahkan koperasi ini akan berperan dalam mendukung program makan bergizi gratis, MBG, yang digagas pemerintah menciptakan rantai pasok pangan yang kuat dan berkelanjutan. Pelatihan massal. Dari rakyat untuk rakyat. Pemerintah tak hanya membangun koperasi, tetapi juga menyiapkan lebih dari 240.000 tenaga terlatih untuk mengelola koperasi ini. Dengan kata lain, setiap koperasi akan dipimpin oleh profesional yang siap mengembangkan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan desa. Akankah Kopdes Merah Putih berhasil? Di atas kertas, program ini menjanjikan revolusi ekonomi pedesaan. Namun, tantangan besar tetap ada. Manajemen yang buruk, pengawasan lemah, dan kesiapan masyarakat bisa menjadi batu sandungan. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini bisa bernasib sama dengan inisiatif koperasi sebelumnya yang gagal berkembang. Namun, satu hal yang pasti, jika Kopdes Merah Putih berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi senjata ekonomi yang akan mengguncang desa-desa di Indonesia. Apakah program ini akan menjadi tonggak sejarah atau hanya sekadar wacana? Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Dari Desa untuk Indonesia, revolusi ekonomi yang mengguncang. Jika selama ini pembangunan ekonomi hanya berpusat di kota-kota besar, kini desa-desa siap mengambil alih panggung utama. Kopdes Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa, ini adalah strategi besar untuk membalik peta kekuatan ekonomi nasional. Dengan jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang akan terlibat, koperasi ini bisa menjadi rantai pasok raksasa yang menyaingi bahkan mengalahkan dominasi pasar modern. Bayangkan, sayur dan buah segar langsung dari petani desa, ikan hasil tangkapan nelayan, hingga produk UMKM berkualitas. Semuanya tersedia di jaringan Kopdes tanpa perantara yang mempermainkan harga. Tak hanya itu, integrasi dengan teknologi digital akan membuat koperasi ini semakin gesit. Bayar pakai QRIS? Bisa. Pesan barang online? Bisa. Simpan pinjam berbasis aplikasi? Bisa juga. Koperasi ala era digital ini akan memastikan desa tidak lagi tertinggal dalam arus ekonomi modern. Kritik and tantangan. Mampukah Kopdes bertahan? Meski ambisius, program ini tidak luput dari kritik. Banyak yang mempertanyakan, mampukah pemerintah mengawasi 80.000 koperasi secara efektif? Jangan sampai program ini hanya jadi proyek mercusuar tanpa dampak nyata. Selain itu, keberlanjutan program ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat desa. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang profesional, Kopdes Merah Putih bisa bernasib sama seperti koperasi-koperasi sebelumnya yang akhirnya mati suri. Namun, satu hal yang pasti, jika Kopdes Merah Putih sukses, ini bukan hanya kemenangan bagi desa, tetapi kemenangan bagi seluruh Indonesia. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah dan masyarakat. Apakah ini awal dari era kejayaan ekonomi desa, atau hanya wacana manis yang akan tenggelam dalam tumpukan janji? Waktunya membuktikan. Tantangan terakhir, menang atau tenggelam. Sekarang, semua mata tertuju pada eksekusi Kopdes Merah Putih. Apakah ini akan menjadi game changer atau justru proyek gagal yang hanya menyisakan bangunan kosong? Pemerintah sudah menyiapkan pelatihan besar-besaran, dukungan finansial dan integrasi digital, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, risiko korupsi, salah kelola dan birokrasi berbelit bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan proyek ini. Selain itu, mentalitas masyarakat juga akan diuji. Jika desa hanya melihat Kopdes sebagai bantuan pemerintah tanpa rasa memiliki, koperasi ini akan mati sebelum berkembang. Tapi jika masyarakat siap bangkit dan berjuang, Kopdes bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Kesimpulan, ujian besar bagi pemerintah dan rakyat. Program ini adalah taruhan besar.
Jika berhasil, desa-desa akan menjadi pusat ekonomi baru, jutaan orang akan keluar dari kemiskinan, dan Indonesia akan semakin mandiri secara ekonomi. Tapi jika gagal, ini akan menjadi bukti bahwa reformasi ekonomi desa masih sebatas mimpi. Kini, pertarungan telah dimulai. Kopdes Merah Putih bukan sekadar koperasi, ini adalah ujian bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Apakah kita siap menang, ataukah kita akan membiarkan kesempatan emas ini tenggelam? Sejarah akan mencatat jawabannya.